XRP itu melawan SEC karena XRP menganggap dirinya sebagai aset komoditas. Itu memutuskan mendukung Ripple. Nah, ini ya yang menjadikan Hai bro, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan update konten terbaru dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah giveaway 1500 koin Zilliqa yang sedang Duta Kripto adakan. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Kripto Free Signal karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kasus XRP. Jadi ini merupakan salah satu pertanyaan yang paling sering kalian tanyakan ya, entah itu di komentar, entah itu saat live. Bagaimana sih kasus XRP? Apakah ada angin segar? Nah, ini saya coba jawab ya. Dan kebetulan ini ada berita yang menurut saya good news atau berita positif terkait XRP ke depannya. Tapi sebelum kita masuk ke beritanya, di sini saya ingin jelaskan singkat mengenai kasus yang menimpa XRP karena saya yakin banyak banget di antara kalian yang belum paham ya. Jadi gini, XRP itu kena kasus karena masalah ICO yang dianggap ilegal oleh SEC. Jadi paham ya, ICO yang dilakukan oleh XRP itu dianggap ilegal oleh SEC. Nah, SEC itu adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengatur perusahaan-perusahaan keuangan yang ada di Amerika. Kalau di Indonesia, SEC itu seperti OJK ya. Jadi berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang finansial itu akan diurus oleh OJK kalau di Indonesia. Kalau di Amerika itu namanya SEC. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa ICO XRP itu dianggap sebagai ICO yang ilegal? Nah, di sini saya jelaskan, di pandangan SEC, XRP itu merupakan security asset atau aset keamanan. Aset keamanan itu aset keuangan. Jadi, menurut kacamata SEC, XRP itu seperti mata uang. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa ICO yang dilakukan oleh XRP itu dianggap ilegal, karena XRP itu dianggap sebagai mata uang dan telah melakukan penggalangan dana secara ilegal. Karena sesuai yang sudah saya jelasin barusan, badan keuangan itu harus terregulasi oleh pihak SEC. Nah, karena XRP ini melakukan ICO atau event penggalangan dana tanpa melalui proses regulasi dari SEC, inilah yang mengakibatkan pihak XRP ini diperkarakan oleh pihak SEC. Jadi saya harap kalian paham ya akan kasus yang menimpa oleh XRP karena ICO yang dianggap ilegal oleh pihak SEC. Nah, kenapa kok XRP ini melawan SEC? Nah, ini perlu kalian ketahui juga bahwa XRP itu melawan SEC karena XRP menganggap dirinya sebagai aset komoditas, bukan sebagai security asset. Jadi menurut SEC, XRP itu security asset, tapi menurut pihak XRP sendiri, XRP merupakan komoditi aset atau aset komoditas. Nah, kita sekarang membahas mengenai beritanya ya. Ini saya kutip dari situs thecrypt.co. Di sini panjang banget artikelnya, tapi di sini saya jelasin beberapa poin aja yang menurut saya ini penting ya. Poin yang pertama adalah pada hari Kamis kemarin, pihak Ripple Labs itu perusahaan yang menerbitkan XRP, itu mengirimkan berkas-berkas kepada hakim yang bertanggung jawab atas sidang XRP versus SEC ini. Dan di beberapa berkas yang dikirimkan oleh pihak XRP, itu salah satunya adalah pidato yang dilakukan oleh mantan divisi keuangan SEC yang bernama Bill Hinman. Di dalam pidato tersebut, Bill Hinman mengatakan bahwa Ethereum bukanlah sebuah keamanan. Maksudnya adalah Ethereum is not security asset. Jadi Ethereum itu bukan mata uang. SEC mengklaim bahwa itu adalah pendapat pribadi Hinman. Nah, ini merupakan tanggapan dari SEC ya, bahwa pendapat dari divisi keuangan tahun 2018 ya yang bernama Bill Hinman itu bukan pernyataan dari SEC, melainkan pendapat pribadi Bill Hinman tersebut. Namun pihak Ripple itu mengatakan bahwa mereka telah melihat rantai email ke pihak ketiga dalam log hak istimewa SEC yang mengungkapkan bahwa
pidato Hinman mencerminkan kebijakan SEC. Jadi ini ada perbedaan pandangan lagi ya. Menurut XRP, pidato yang dilakukan oleh Divisi Keuangan SEC yang bernama Bill Hillman itu merupakan kebijakan SEC yang mengatakan bahwa Ethereum itu bukanlah security asset, melainkan aset komoditas. Sedangkan dari pihak SEC mengklaim bahwa pernyataan Hinman itu cuma pendapat pribadi. Dan saya ulangi lagi, kasus dari XRP itu adalah XRP dianggap security asset. Nah, yang jadi aneh adalah kenapa ICO yang dilakukan Ethereum itu dianggap sebagai ICO yang dilegalkan atau diperbolehkan. Kan aneh ya? Kan ini sama-sama kripto nih, XRP kripto, Ethereum juga kripto. Tetapi kenapa yang dipermasalahkan adalah ICO dari XRP. Dan menurut Divisi Keuangan dari SEC tahun 2018, di pidatonya mengatakan Ethereum itu bukan security asset. Aneh ya, XRP dianggap security asset, Ethereum itu bukan security asset. Dan ini merupakan senjata yang digunakan oleh pihak Ripple untuk menyerang SEC. Dan kabar baiknya, di sini hakim yang bertanggung jawab atas masalah XRP dan juga SEC itu memutuskan mendukung Ripple. Nah ini ya yang menjadikan harga XRP itu naik ya. Pada hari Jumat, Hakim Sarah Netborn memutuskan mendukung Ripple dan akan memasukkan rantai email dalam ulasannya. Tapi belum diketahui hasilnya nanti gimana. Namun paling tidak, dokumen yang dikirimkan oleh pihak Ripple itu diterima oleh hakim. Dan menurut saya sih, kemungkinan kalau kita mengacu pada dokumen yang diberikan oleh pihak Ripple sih, kemungkinan XRP ya akan menang ya. Karena aneh aja gitu. Kedua koin ini kan koin kripto ya. Ethereum ini kripto, XRP juga kripto. Tapi kenapa XRP itu dianggap sebagai security asset, sedangkan Ethereum itu bukan security asset? ICO XRP ini dianggap ilegal, ICO Ethereum ini nggak dianggap ilegal. Kan aneh ya? So, menurut kalian gimana nih? Bagaimana pandangan kalian terhadap kasus persidangan SEC versus XRP ini? Apakah kedepannya XRP akan menang? Kalau menurut pandangan saya pribadi sih XRP bakal menang ya. Karena kalau kita lihat dari historinya, ICO Ethereum itu ya nggak dipermasalahkan. Karena Ethereum itu dianggap sebagai commodity asset atau aset komoditas. Dan seharusnya XRP pun merupakan aset komoditas, bukan aset security. Itu kalau menurut pandangan saya. Dan menurut saya sih SEC ini ya nyari masalah. Karena secara tanggung jawab, setelah saya baca banyak informasi, yang berhak untuk meregulasi XRP itu bukan SEC, melainkan namanya CFTC. CFTC itu kalau di Indonesia semacam Bapepti ya. Jadi badan yang berhak mengatur aset komoditas semacam emas, perak, nikel, cryptocurrency, atau aset komoditas lainnya. Ya aneh aja gitu. XRP yang harusnya diatur oleh CFTC ini tiba-tiba dilaporkan oleh SEC. Itu yang menjadi pertanyaannya, kenapa SEC kok ikut campur ke aset komoditas. So, bagaimana menurut kalian nih? Apakah XRP ini kedepannya bakal menang? Tulis di komentar ya. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.